Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kenapa kok hidup orang lain tuh terlihatnya kayak lebih beruntung gitu ya. Lebih beruntung, lebih lancar, lebih sukses. Kok kelihatannya seperti itu? Nah, bagaimana baiknya cara kita menanggapi hal tersebut seperti apa? Nah, saya akan bahas di episode kali ini ya. Nah, pertanyaan ini masuk dari grup waiting list buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Jadi tanggal 7 April nanti saya akan share di mana kamu bisa dapat buku gratis dari kami ya. Kamu cukup bayar ongkirnya aja flat ke seluruh Indonesia. Nah, kamu bisa masuk ke grup waiting listnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, mari kita bahas. Kenapa kok hidup orang lain itu kelihatannya lebih beruntung ya? Kok kayaknya hidupnya dia lebih lancar ya, hidupnya lebih sukses ya? Jawabannya itu mungkin ada di satu buah pepatah yang pernah saya dengar gitu ya. Yaitu adalah rumput tetangga itu biasanya kelihatannya lebih hijau. Ya, mungkin kamu pernah juga dengar pepatah itu. Itu artinya memang kita tuh kecenderungannya kayak ngelihat hidup orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan kita. Dan bawaannya itu kita kayak kurang aja gitu dibandingkan tetangga kita, dibandingkan orang lain. Padahal sebenarnya kan belum tentu loh rumputnya lebih hijau. Siapa tahu banyak hamanya, siapa tahu banyak serangganya, siapa tahu banyak rayapnya. Kita nggak tahu kayak gitu. Kita hanya sekilas melihat bahwa rumputnya kayaknya lebih hijau deh kayak gitu. Ya, dan kita cenderung melihat diri kita itu kayak kurang melulu kayak gitu. Ya. Dan sekarang memang lagi eranya itu kayak sosmed lah. Sosmed kayak Instagram, TikTok. Mungkin khususnya Instagram ya. Dan di Instagram kan orang banyak yang share pencitraan, menunjukkan dirinya itu seperti terlihat sempurna seperti itu ya. Saya tahu tuh ada beberapa orang yang kadang yang di-share di Instagram, di Instastory-nya itu beda banget sama realitanya gitu. Jadi kadang kalau ngelihat orang yang ngepost sesuatu tapi kita tahu sebenarnya realitanya nggak seperti itu ya, kita cuma senyum-senyum aja gitu kan. Mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama kayak gitu. Dan seringkali yang di sosmed, yang di-share di sosmed itu tidak seperti kenyataannya ya. Nah, tapi sayangnya kita sebagai audiens yang melihat konten-konten tersebut bertebaran itu kayak langsung membuat apa yang di-share di sosmed itu satu hal yang nyata, yang udah valid kayak gitu. Padahal tidak sepenuhnya rumputnya itu hijau banget kayak gitu. Bisa jadi banyak banget kekurangannya, banyak banget celahnya kayak gitu. Ya, kayak misalnya contohnya yang baru-baru ini ada yang terlihat suatu tokoh yang terlihat yang sangat luar biasa, yang menikahnya aja di Disneyland kalau nggak salah, dan sepertinya keluarganya baik-baik aja, hidup kaya raya. Ternyata di baliknya ternyata ada korupsi gitu ya. 271 triliun gitu. Wah, gede banget ya gitu. Ya. Terus saya juga pernah ketemu sama orang yang wah, kayaknya karirnya luar biasa, sukses banget nih jadi trainer, sukses. Tapi ternyata di balik itu ada masalah atau ada challenge atau ada problem juga dengan pasangannya gitu. Jadi apa yang di-share ke sosial media itu tidak melulu kehidupan sepenuhnya. Biasanya yang ditampilkan itu hanya secuil aja. Hanya secuil, dan di balik itu pasti ada berbagai macam struggle-nya. Dan kadang-kadang kita menilai kehidupan seseorang hanya dari pencitraan yang dilakukan di sosial media. Ya, jadi prinsip pertama adalah apa yang kita lihat itu belum tentu sepenuhnya benar. Kita nggak tahu di baliknya itu seperti apa. Oke, jadi kita harus objektif. Jangan-jangan ternyata kita juga lebih baik dari dia. Jangan-jangan dia ngelihat kita, dia juga pengen jadi seperti kita. Jangan-jangan seperti itu gitu kan. Ya. Nah, terus setelah kita udah bisa melihat secara objektif dan real,
aspek yang kedua yang tidak kalah penting untuk membuat kita terus bertumbuh, itu adalah kita harus memilih untuk menjadi terinspirasi daripada kita iri. Ya, jadi kalau ada orang yang lebih sukses, kita harus terinspirasi. Gimana ya biar aku bisa seperti dia? Caranya dia seperti apa ya? Kayak gitu. Kan itu lebih positif dibandingkan kita berpikir, wih, kok dia bisa lebih sukses ya? Hidupku nih emang kayak gini-gini aja gitu. Ya kita nggak akan kemana-mana kalau kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita punya mental di mana kita mau belajar dari dia, itu akan membantu kita untuk jadi jauh lebih baik gitu. Daripada kita cemburu, daripada kita iri, mendingan kita belajar dari dia kayak gitu ya. Nah, ini yang waktu itu saya lakukan ketika saya di Surabaya. Saya melihat ada trainer muda yang sukses di mana saya pengen juga seperti dia gitu. Akhirnya waktu itu saya datang, saya kenalan, saya menawarkan diri untuk mensupport training-trainingnya dengan tujuan saya bisa belajar dari dia. Dan dia bahkan punya satu program coaching juga seperti itu, di mana bisa membantu saya bisa sukses lebih cepat untuk menjadi trainer. Setelah dia tahu saya menjadi trainer, saya ditawarkan gitu ya untuk program coaching di mana ada bimbingan biar saya bisa jadi trainer yang sukses lebih cepat tanpa melewati banyak struggle. Akhirnya saya menawarkan waktu itu, gimana bisa nggak kalau tuker sama handphone Nokia saya tanya gitu. Tapi nggak bisa segala macam. Akhirnya waktu itu saya memutuskan ambil dengan program cicilan. Jadi kalau langsung bayar full pasti besar banget, tapi saya cicil gitu. Akhirnya saya cicil, jadi saya belajar ke dia meskipun usianya tidak terlampau jauh, tapi saya mau belajar dari dia. Saya praktek, saya belajar, saya dikenalin networknya gimana, saya dikenalin orang-orang penting, saya dikasih kesempatan, dan akhirnya saya bisa menjadi trainer sukses lebih cepat dibandingkan target yang saya punya, kayak gitu. Dan itu saya lakukan karena saya mau jadi lebih baik, karena saya terinspirasi dari dia. Ya meskipun juga akhirnya ternyata ketika saya kenal dengan beliau, ya pasti manusia banyak juga celahnya, banyak juga minusnya. Namanya juga mungkin kamu tahu ada yin and yang ya. Kayak lingkaran setengah putih setengah hitam, terus di setiap bagian ada bulatan kecil. Misalnya di bagian putih ada bulatan kecil hitam, kalau yang di bagian hitam ada bulatan kecil putih. Itu kan filosofinya, di setiap kebaikan ya pasti ada keburukannya, kayak gitu ya. Orang yang baik pasti ada buruknya, dan begitupun sebaliknya, orang yang buruk pasti ada kebaikannya juga. Dan ketika saya lebih dekat dengan beliau dan saya tahu gitu ya, begitu banyak hal-hal yang masih bisa diimprove lah, banyak yang masih kurang-kurang lah dalam hidup. Ya udah, nggak apa-apa, karena tadi prinsip pertama, tidak semua yang kita lihat itu sesuai dengan yang kita lihat. Kita nggak tahu baliknya seperti apa. Tapi ya nggak apa-apa, orang nggak ada yang sempurna. Maka dari itu, dari hal positifnya kita mau belajar dari dia, kita open mind, kita mau belajar. Dari hal negatifnya, ya kita buang hal tersebut. Jangan diikuti kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah salah satu tips, salah satu cara untuk kita bisa bertumbuh gitu. Daripada kita fokus iri, kenapa kok hidup orang lain lebih beruntung, lebih sukses, lebih kaya misalnya. Ya lebih baik kita belajar dari dia gimana caranya, dan setelah kita tahu mungkin ada hal-hal yang tidak positif dalam dirinya, ya jangan diikuti. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini, dan saya juga mau ngingetin buat kamu yang mau dapetin buku dari saya, ya, Quarter Life Crisis Playbook, kamu bisa masuk ke selfdev.id/buku, ya, selfdev.id/buku, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi untuk kamu bisa join grup waiting list-nya, ya. Nanti di tanggal 7 April saya akan share gimana cara dapetinnya. Kamu cukup transfer biaya shipping and handlingnya aja flat ke seluruh Indonesia, ya. Kalau kamu mau dapetin, kamu bisa join waiting listnya. Oke?
Mungkin itu dulu, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk kamu share ke teman-temanmu, ke orang terdekatmu, ke pasanganmu mungkin, biar orang-orang sekitarmu bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.